Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Praetno di UBP Media. Hidup bermakna, hidup bahagia. Ada sebuah perusahaan komunikasi yang bilang the world is in your hand. Dunia ada di tanganmu. Karena dunia ada di tanganmu, di tangan kita, maka kadang-kadang kita menjadi merasa berhak untuk memproduksi informasi apapun yang kita lihat. Misalnya, ada orang yang gagal lamaran, nikah, atau ada orang yang terjebak dalam sebuah peristiwa yang sangat memalukan. Kita lagi pegang HP, terus kita rekam, terus kita sebar. Boleh nggak sih kita melakukan hal yang kayak gitu? Momen pribadi orang yang sebetulnya memalukan. Ada saya lihat pengantin ditonjok sama mertuanya gitu. Ada pengantin yang tiba-tiba bukan lamaran lagi, orang udah kawin, ternyata mantannya datang. Cerai gitu. Nah, kita yang motret, kita yang ngerekam, kita sebarkan, boleh nggak sih? Jadi ini persoalan bagaimana adab atau etika, ya. Kayaknya di kita emang dirada kebablasan apa gimana ya? Kalau ada kecelakaan, kita lebih sibuk motret dan posting daripada bantu. Padahal ada aturan, ya. Tidak boleh menyebarkan konten yang mengandung unsur kekerasan dan mengerikan. Ya. Kita ini gimana ya? Lihat aib orang itu kayaknya hanya menjadi tontonan slapstick kayak adegan Sri Mulat gitu. Orang jatuh gitu, orang kejeduk gitu, ya. Dulu model Sri Mulat by design, ya, direncanakan bahwa kamu nanti kejeduk jendela itu, bahwa kamu nanti kursinya bakal ditarik, ya. Bukan tidak sengaja. Maka yang jatuh juga memperkirakan jatuhnya sesakit apa gitu. Nah, gimana sih dalam pandangan Islam soal menutup aib? Islam itu sangat menghargai privasi, ya. Pernah satu ketika di zaman Nabi Musa kagak turun hujan lama. Bani Israel minta, wahai Musa, mintalah sama Allah supaya hujan turun. Nabi Musa itu nabi yang gelarnya kalimullah, jadi bercakap-cakap dengan Allah. Naiklah Nabi Musa ke Bukit Tursina. Bukit Tursina itu diyakini tempat antara Palestina dan Mesir, ya. 12 jam dari Kairo, dan kita akan bertemu di satu titik. Orang Nasrani menyebutnya Santa Katrina. Nabi Musa pun naik. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Biasanya doa Nabi Musa itu diijabah. Tapi udah berhari-hari, berminggu-minggu tetap nggak ada turun hujan. Kaum Bani Israel ribut lagi, wahai Musa, tanyakan kenapa kok doanya tidak dikabul. Nabi Musa pun naik lagi. Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Kata Allah, karena ada satu umatmu yang sudah 40 tahun nggak pernah ibadah, kerjanya maksiat. Sebelum orang itu diusir pergi, tidak akan pernah turun hujan selama-lamanya. Wah, kagetlah Nabi Musa. Turun bergegas, umumkan ada di antara kalian nih yang 40 tahun gak pernah ibadah, kerjanya maksiat. Selama orang itu belum pergi meninggalkan negeri ini, hujan tidak akan pernah turun. Orangnya ada di situ. Tapi dia galau. Kalau mau ngaku, malu. Bukan cuma dirinya yang malu, anak keturunannya bakal dicap sebagai keturunan pezina. Tapi kalau nggak ngaku, waduh, negeri ini akan kekeringan, penyakit banyak, tanaman tidak tumbuh. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia nangis dalam hati. Dia tobat. Ya Allah, pokoknya mulai hari ini saya mau tinggalkan maksiat dan saya akan beribadah. Hujan turun. Dan Nabi Musa celingukan dong. Nggak ada yang pergi. Dan kemudian bertanya pada Allah, ya Allah, belum ada yang pergi meninggalkan tempat ini, tapi kau sudah kau turunkan hujan. Apakah orang berdosa itu masih ada di sini atau sudah pergi? Allah berfirman, orang berdosa itu masih ada, tapi dia udah tobat. Nabi Musanya pengen tahu, yang mana sih ya Allah? Ya, jangan bilang kepo. Yang mana sih ya Allah? Allah kemudian menjawab,
pada saat dia berbuat maksiat saja, aku tutup aib-aibnya. Mana mungkin aku buka saat dia sudah bertobat. Nah, pikir dulu. Kalau ada peristiwa yang merupakan aib orang, jangan begitu mudah menyebar. Kalau dia tidak suka, hati-hati. Ada UU ITE, kita mungkin bisa kena. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.